Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai dengan NIM B1D220002 dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal kusen kayu untuk mata kuliah SK2 untuk tugas ke-11. Oke, mungkin masuk ke slide pertama. Nah, di sini ada pengertian apa itu kusen kayu. Kusen kayu adalah bagian pada konstruksi bangunan yang berhubungan langsung dengan pintu atau jendela. Pada umumnya, kusen yang digunakan dan dijual ini akan terbuat dari material kayu. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan pada alat konstruksi bangunan, kusen dapat dibuat dari bahan material seperti plastik atau aluminium. Tidak hanya untuk tempat memasang pintu atau jendela, kusen juga digunakan sebagai pemisah ruang seperti tanpa daun pintu yang dimaksud. Bentuk dan ukuran kusen juga beragam. Kusen yang kebanyakan dijual biasanya dipesan sesuai kebutuhan pemesan, baik ukuran maupun bentuk. Masuk ke slide selanjutnya, bagian-bagian kusen. Kusen tidak hanya sekedar kerangka yang dipasang pada tembok. Sedikit banyak yang kita ketahui, kusen memiliki struktur. Di setiap struktur kusen pun dibagi menjadi beberapa komponen yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa komponen dari kusen. 1. Spawning. Pada struktur bagian kusen, tiang kusen biasanya menjadi istilah pada beberapa bagian, seperti halnya spawning, yang merupakan tiang kusen. Namun ada istilah tiang yang kusen yang sendiri yang sebenarnya berbeda dengan spawning. Spawning adalah bagian pada kusen yang berfungsi untuk melekatkan daun pintu atau jendela dengan kusen. Nah, yang selanjutnya ada tiang kusen. Sama-sama tiang pada kusen, namun fungsi tiang kusen berbeda dengan spawning. Tiang kusen berfungsi sebagai komponen yang digunakan untuk menyekat antar dinding dengan jendela ataupun pintu. Jadi, sebenarnya spawning dan tiang kusen berada pada bagian yang sama, namun memiliki fungsi yang berbeda, sehingga memiliki istilah yang berbeda. Nah, di poin ketiga ada ambang kusen. Ambang kusen juga biasa disebut dropel, terletak pada bagian atas rangka kusen. Fungsi dari ambang kusen atau dropel ini untuk menahan beban daun pintu atau jendela pada bagian atas. Nah, masuk ke slide selanjutnya, ada telinga kusen. Telinga kusen sebenarnya adalah bagian dari ambang kusen atau dropel. Hanya saja bagian ini merupakan bagian yang tertanam pada dinding atau tembok, sehingga tidak dapat terlihat ketika suatu bangunan telah jadi. Fungsi utama dari telinga kusen ini adalah untuk menahan agar rangka kusen agar tetap di tembok sehingga tidak ada pergerakan. Nah, di poin kelima ada angkur. Angkur merupakan bagian rangka kusen sebelah samping. Fungsi untuk dari angkur adalah untuk memperkuat kusen agar tetap kokoh. Angkur juga berfungsi untuk menahan gerak dari daun pintu dan jendela ketika dibuat tutup. Masuk ke slide selanjutnya, di poin ke-6 ada alur kapur. Nah, alur kapur merupakan bagian dari tiang kusen. Alur kapur merupakan bagian yang sangat penting pada rangka kusen, karena berfungsi sebagai pencegah penyusutan akibat suhu udara panas maupun dingin, agar tidak timbul celah. Nah, di poin ke-7 ada duk atau nut. Duk atau nut merupakan rangka kusen bagian bawah dekat dengan lantai. Duk atau nut
memiliki fungsi yang sama dengan telinga kusen, yang menahan tiang agar tidak mudah bergerak ke segala arah. Selain itu, duk atau nut berfungsi untuk melindungi rangka kusen dari rembesan air dari lantai yang elevasinya lebih tinggi. Masuk ke slide selanjutnya, ada jenis-jenis kusen. Kusen memiliki beberapa jenis berdasarkan beberapa kategori tertentu. Klopmart akan jenis-jenis kusen berdasarkan bahan material yang bisa menjadi pilihan kita. Berikut adalah jenis-jenis bahan kusen. Yang satu, kayu. Pada umumnya, kita akan sangat familiar dengan konsep yang berbahan material kayu. Kayu sebagai bahan utama rangka kusen memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Kayu mampu menjadi penyekat panas yang baik dan dikenal tahan lama terhadap pengaruh cuaca. Jenis kayu yang bisa digunakan untuk kusen adalah kayu furnis atau kayu akasia, kayu komper, kayu laban, kayu ulin, dan kayu jati. Bahan material kayu juga akan memberikan kesan alami pada ruangan dan bangunan kita. Yang kedua ada kusen aluminium. Aluminium dapat menjadi pilihan kita untuk rangka kusen bangunan. Kusen aluminium memiliki anti rayap, anti air, tidak keropos, dan bobot rangka yang relatif sangat ringan, namun tetap kuat. Kusen aluminium memiliki karakteristik tidak mudah menyusut. Selain itu, bentuk kusen aluminium tidak akan mudah melengkung apabila terkena panas. Yang ketiga ada kusen fiberglass. Jenis kusen berdasarkan bahan material selanjutnya adalah kusen fiberglass. Kusen fiberglass adalah pilihan yang cocok bagi kita yang ingin memiliki konsep berdaya tahan lama, namun mudah dalam urusan perawatan. Urusan kualitas, fiberglass memiliki kualitas yang baik karena terbuat dari bahan dasar pembuatan kaca yang mampu menyesuaikan dengan cuaca ataupun suhu ruangan. Nah, di slide selanjutnya ada kusen beton. Jenis terakhir adalah kusen yang terbuat dari beton atau kusen cor. Kusen beton atau kusen cor memiliki karakteristik tidak mudah keropos dan tahan terhadap segala cuaca. Pada proses pemasangannya, para pekerja bangunan akan menggunakan metode cetak lalu akan disambungkan dengan menggunakan paku dan kawat. Setelah memahami konsep lebih jauh, pastinya kita sudah tahu ingin memasang kusen kayu yang mana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan perihal kusen kayu untuk mata kuliah SK2 untuk tugas 11. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.